Wow, puji Tuhan, selamat sore, Shalom. Jemaat GCC yang diberkati Tuhan, saya percaya kita semua tetap sehat dan disertai Tuhan sore hari ini. Amin. Dan sebelum kita akan bersama-sama masuk dalam ibadah, saya mengingatkan hari ini ibadah kita akan disertai dengan perjamuan kudus. Mari kita siapkan seluruh peralatan, mulai dari kue dan minuman ataupun teh di tempat Bapak Saudara, supaya ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, kita boleh bersama-sama menikmati kuasa Tuhan di tengah-tengah ibadah dan perjamuan kudus sore hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam sorga, kami ucap syukur untuk sore hari ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Sekalipun hari ini mungkin kiri kanan Tuhan begitu banyak berita, duka cita, dan lain sebagainya. Namun kami tahu Bapa, mungkin hari ini nggak ada tempat yang aman. Namun kami tahu di hadirat-Mu Tuhan kami boleh mengalami keamanan dan kedamaian Bapa. Untuk itu Bapa, sore hari ini sebelum kami beribadah Tuhan, mari Bapa siapkan hati kami Tuhan, sehingga kami boleh menikmati ibadah, bukan karena rutinitas, bukan karena mungkin kewajiban, tetapi kami rindu Tuhan untuk mengenal Engkau lebih lagi, untuk kami dekat dengan Engkau lagi Tuhan. Karena kami tahu hari-hari ini kekuatan kami adalah ketika kami bersama dengan Engkau Bapa. Untuk itu Bapa, urapi, sertai ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, sampai akhirnya hanya di dalam nama Engkau Tuhan. Dan juga kami terus mendoakan untuk setiap peralatan yang dipakai, baik handphone, laptop, semua jaringan internet, baik di tempat manapun Tuhan, di rumah kami percaya Tuhan itu boleh menunjang ibadah sore hari ini berjalan dengan lancar Tuhan. Oleh karena itu Bapa, sekali lagi Tuhan kami siap untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau, melalui setiap pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Dan kami menyerahkan ibadah kami sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi shalom Jemaat GCC. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Boleh kasih reaction di kolom chat Bapak Ibu Saudara. Tadi pagi saya sungguh diberkati oleh khotbah dari Bapak Gembala Pembina ketika berkata mungkin hari ini corona lagi didengungkan di mana-mana, tapi biarlah jangan sampai corona menjadi besar namanya, tetapi biarlah tetap Yesus yang besar di dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Besar di dalamku. Takkan selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah, ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Katakan Yesus, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, tak menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Takkan katakan imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua
musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuatku. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, akan menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Kau besar di dalam. Kau besar di dalamku. Haleluya. Dan sorak-sorak yang dahsyat buat Tuhan kita. Saya percaya kalau kita boleh ada hari ini, kita hidup bukan karena kemampuan manusia, tetapi kita hidup karena iman kita kepada Tuhan. Mari sore hari ini, sebelum kita lebih dalam lagi masuk di dalam hadirat Tuhan, mungkin hari ini setiap kita merasakan ketakutan, kecemasan, karena begitu banyak mungkin hal yang menakutkan, termasuk virus corona yang hari-hari ini sedang begitu mencekam. Tetapi kembali lagi kita percaya hanya Yesus yang lebih besar dari apapun juga. Untuk itu mari jangan sampai iman kita padam, iman kita kendor, iman kita melemah karena keadaan, kondisi ataupun berita kiri kanan. Namun bila kita yakin dan percaya, kita punya Allah Immanuel yang menyertai setiap kita. Mari sama-sama kita datang di hadapan Tuhan sekali lagi. Mari nyatakan, Tuhan, kami yakin Engkau Immanuel yang menyertai setiap kami Tuhan. Engkau ada di setiap musim kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Mari kita mau nyatakan pujian ini. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku.
Kau kuatkan aku bertahan, Engkau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Yakinlah sore hari ini, dalam ketakutan kita, dalam kecemasan kita, kita punya Allah Immanuel yang menyertai setiap kehidupan kita. Mari jemaat Tuhan katakan, Bapakku datang dan berserah, ku kesetiaan-Mu Tuhan, Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sekali katakan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Oh, haleluya Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Oh, ku syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Marilah kau pujian dikatakan, ku bersyukur Bapa. Oh, ku bersyukur Tuhan
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sekali lagi naikkan pujian dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Oh Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Tuhan yang dahsyat Tuhan, sekalipun di tengah pandemi seperti ini Tuhan, tapi hati kami mau tetap mengucap syukur dalam segala hal. Karena itulah yang Tuhan kehendaki buat setiap kami Tuhan. Sekalipun keadaan kami berat, sekalipun situasi mencekam Tuhan, setiap hari sepertinya kami menghadapi bahaya yang besar Tuhan karena situasi pandemi ini. Tapi kami gak mau lemah Tuhan, kami gak mau jadi lemah Tuhan, kami gak mau mengecilkan Engkau Tuhan. Karena Engkau lebih besar dari segala sesuatu yang kami hadapi saat-saat ini Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Biar hati kami penuh dengan pujian dan pengagungan. Dan kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk duduk diam di bawah kaki-Mu dan mendengarkan firman Tuhan. Biar kasih setia Tuhan yang mengiringi kami, Roh Kudus yang memberikan kami tuntunan untuk mengerti setiap isi hati Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan pesan Tuhan hari ini, yaitu Bapak Gembala kami Yusak Setiawan. Biar pengurapan Tuhan, penyertaan Tuhan, tuntunan Roh Kudus membawa kami itu semakin mengerti isi hati Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bersyukur karena pada sore hari ini kembali kita boleh beribadah. Sekalipun tadi ada sedikit gangguan saudara, ya itulah ya tantangan kita melakukan ibadah online, ada gangguan walaupun sudah dipersiapkan dengan baik. Tapi kita bersyukur hadirat Tuhan tetap hadir dalam hidup kita, amin. Hadirat Tuhan tetap ada di kehidupan setiap saudara dimanapun saat ini saudara berada. Dan apapun yang saudara sedang hadapi hari-hari ini. Puji Tuhan, saudara, 2 bulan yang lalu kita belajar sama-sama tentang menjadi pribadi yang berintegritas. Tentunya menjadi pribadi yang berintegritas di dalam Kristus. Arti dari berintegritas di dalam Kristus adalah dalam segala kondisi dan situasi kita tetap menghidupi, percaya dan menghidupi nilai yang Yesus teladankan. Bicara tentang berintegritas di hadapan Yesus, bicara tentang berintegritas dalam Yesus, berbicara tentang bagaimana dalam setiap kondisi situasi kita tetap memegang dan menghidupi value yang Yesus telah teladankan bagi kita. Nah, saudara-saudara, bicara tentang teladan, bicara tentang value, bulan ini juga kita membahas 3 value. Di slide saya tuliskan, jangan lupa saudara, ada 3 value yang utama yang Yesus ajarkan buat kita, yang harus kita hidupi, yang menjadi nilai dalam hidup kita, dalam setiap kondisi hidup kita. Value yang pertama adalah, tunduklah kepada Allah. Value yang kedua adalah tentang menyangkal diri dan memikul salib, saudara. Murid-murid tanya, bagaimana aku mau mengikut engkau? Siapa yang layak mengikut engkau? Oke, kalau engkau mau mengikut aku, sangkallah diri dan pikulah salib dan ikutlah aku. Dan value yang berikutnya, yang terakhir adalah yang minggu lalu kita bahas, bicara tentang kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Saudara, seringkali ketika kita menghidupi value ini, salah satu hal yang membuat kita menyerah adalah karena kondisi tidak berubah. Aku capek lah menghidupi 3 value ini. Karena kondisi tidak kunjung berubah di dalam kehidupanku.
Di slide saya tuliskan bahwa konsistensi kita menghidupi 3 nilai ini, saudara, itu mungkin tidak merubah keadaan kita. Mungkin tidak merubah lingkungan kita. Namun yang pasti, ketika kita setia melakukan 3 nilai ini dalam hidup kita, tentunya dengan mengandalkan Roh Kudus, maka yang akan berubah, yang pasti berubah adalah hati kita. Apa dampaknya? Ketika hati kita berubah, maka tindakan kita, kehidupan kita akan berubah. Sehingga lingkungan dapat melihat, menikmati, bahkan mengikuti apa yang kita hidupi. Itulah teladan, saudara. Bulan ini kita akan sama-sama belajar tentang pribadi yang menjadi teladan. Bagaimana lewat kehidupan kita mau jadi teladan, saudara. Ya. Teladan itu hanya bisa dicapai ketika kita mengandalkan Roh Kudus untuk kita konsisten menghidupi penundukan diri kepada Allah. Mengandalkan Roh Kudus untuk kita konsisten menghidupi menyangkal diri memikul salib. Konsisten menghidupi mengasihi Tuhan dan sesama. Namanya integritas, sekalipun tidak ada yang melihat, sekalipun tidak ada yang memuji kita tetap menghidupi hal tersebut, saudara. Sekali lagi, jangan menyerah ketika lingkungan tidak berubah sekalipun kita sudah melakukan 3 nilai ini. Karena yang pasti berubah adalah hati kita. Yang pasti berubah adalah pola pikir kita. Saudara sadar atau tidak, hari ini dunia kita sedang dilanda dengan sebuah krisis. Krisis apa itu? Krisis keteladanan. Saat ini di kondisi yang semakin sukar, saudara, orang-orang terfokus untuk kepuasan dirinya sendiri. Orang-orang terfokus kepada dirinya sendiri. Ya. Dan orang-orang banyak, saudara, saya melihat bagaimana postingan-postingan hari-hari ini di media sosial. Selain postingan tentang COVID-19, saudara, ya, juga banyak postingan orang yang lagi marah-marah, saudara. Marah-marah di jalan 1 bulan ini saya melihat banyak sekali kejadian orang marah-marah di jalan. Saya melihat bagaimana orang menjadi pribadi yang temperamen luar biasa. Di kondisi seperti ini, saudara. Lalu apa yang bisa teladani dari postingan-postingan tersebut? Kita harus menyadari, saudara, bahwa tuntunan Tuhan untuk kita belajar memiliki value, memiliki nilai yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu akan membawa kita bukan lagi menjadi pribadi yang menantikan teladan, tapi menjadi pribadi yang menjadi teladan bagi lingkungan kita. Sehingga kehidupan kita ini bisa menjadi jawaban bagi lingkungan. Yang hari ini kehilangan figur, yang hari ini kehilangan contoh teladan. Bagaimana menghidupi firman Tuhan. Biarlah lewat hidup kita lingkungan boleh melihat. Lingkungan boleh merasakan, menikmati. Bagaimana firman Tuhan itu hidup di dalam hidup kita dan nama Tuhan dipermuliakan. Sebuah ayat yang tidak asing, saudara, tentang teladan. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Paulus menasehatkan anak rohaninya yang bernama Timotius. Yang saat itu usianya masih sangat muda, dipercayakan oleh Tuhan untuk menggembalakan jemaat yang ada di Efesus. Dan salah satu pesan dari Paulus kepada Timotius, hei anak muda, jadilah teladan. Ya, jangan izinkan orang memandang engkau rendah bukan dengan cara menyombongkan diri, bukan dengan cara yang arogan, namun yang caranya adalah menjadi teladan. Jika hari ini kita merasa bahwa hidup kita banyak direndahkan orang lain, jangan-jangan perkataan kita tidak menjadi teladan. Tingkah laku kita tidak menjadi teladan. Kasih kita tidak menjadi teladan bagi mereka. Bahkan kita menjadi batu sandungan. Bagian-bagian ini yang akan kita pelajari sepanjang bulan Juli ini, saudara. Dan hari ini kita akan belajar sama-sama bagaimana kita menjadi teladan dalam hal perkataan dan juga tingkah laku. Menjadi teladan dalam perkataan dan tingkah laku.
Di slide saya tuliskan 2 buah ayat, saudara. Kita akan lihat sama-sama 2 buah ayat ini. Matius 15 ayat 18 sampai dengan ayat 19 firman Tuhan berbunyi. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Lewat ayat yang pertama, 2 ayat yang pertama saudara kita lihat. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari dalam hati saudara. Ketika kita melihat hari-hari ini banyak orang yang sangat mudah terpancing emosinya. Sangat mudah memperkatakan perkataan yang kasar, sangat mudah marah hari-hari ini. Itu menggambarkan apa yang ada di dalam hati mereka. Tentunya tidak ada damai sejahtera, tidak ada kebenaran di dalam hati mereka. Bicara tentang menjadi teladan dalam hal perkataan, kita tidak boleh lupa. Itu semua ditentukan dengan apa yang ada di dalam hati kita. Begitu juga bicara tentang menjadi teladan dalam hal bertingkah laku. Ayat yang ke-19 dikatakan karena dari dalam hati timbul segala pikiran yang jahat. Timbul pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Dari mana? Dari dalam hati, saudara. Yakobus 3 ayat yang ke-16 firman Tuhan berkata. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri. Di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat, saudara. Kembali, semuanya bermula dari dalam hati kita. Saudara, jika Paulus menyatakan kepada Timotius, untuk Timotius menjadi teladan bagi orang percaya dalam hal perkataan dan tingkah laku, berarti ada orang-orang percaya yang perkataannya dan tingkah lakunya tidak menjadi teladan. Ada kelompok orang-orang percaya yang perkataannya dan tingkah lakunya tidak memancarkan terang Tuhan kepada lingkungan. Ada kelompok orang percaya, statusnya percaya namun perkataannya dan perlakuannya, tingkah lakunya tidak menggambarkan Kristus menguasai kehidupannya. Perkataan yang tidak menggambarkan Kristus di dalam kehidupan seseorang banyak, saudara. Perkataan tentang merendahkan orang lain, perkataan yang tidak membangun, fitnah, kebohongan, memecah belah, mengadu domba, itu perkataan-perkataan yang tidak menjadi teladan dan tidak mempermuliakan Tuhan. Ya, di dalam Yakobus juga saudara, ada dosa karena lidah saudara. Bagaimana lidah yang kecil ini bisa menggemakan sesuatu yang besar, diibaratkan seperti api saudara. Ya, hati-hati. Paulus menasehatkan Timotius dan kita semua orang percaya hari ini untuk kita jadi teladan dalam hal perkataan. Jangan kita membesar-besarkan masalah. Jangan kita membuat panas hati orang lain dengan informasi yang kita berikan. Tapi Paulus juga katakan, buang perkataan yang sia-sia, tapi biarlah keluar perkataan yang membangun di dalam hidupmu. Sehingga orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ini loh perkataan yang menjadi teladan. Perkataan yang membangkitkan semangat, perkataan yang membawa orang mengalami kasih karunia Tuhan. Saudara, hari-hari ini saya nggak tahu berapa banyak di antara saudara yang setiap hari pasti mendengar ada orang dekat saudara yang terpapar COVID-19. Kemarin saya mendengar 6 orang. Hari ini saya baru mendengar 2 orang. Dekat saudara. Ya. Terpapar COVID-19. Mungkin saudara ada yang pernah terpapar COVID-19 di ruangan Zoom ini. Tahu ya bagaimana ketika terpapar COVID-19 itu ada sebuah kondisi di mana mental kita down. Kita bertanya mungkin kenapa ini harus kita alami.
Saudara, orang yang terpapar COVID-19 adalah orang yang perlu mendengar penguatan peneguhan lewat perkataan kita. Perkataan kita saat ini di masa-masa sukar ini satu waktu di mana kita itu bisa menjadi pemberita perkataan yang membangkitkan semangat atau pemberita perkataan yang bisa menghancurkan semangat orang lain. Inilah waktunya. Saya mendorong kita semua dalam tuntunan Roh Kudus, dalam kuasa Roh Kudus yang menguasai hati pikiran kita. Biarlah perkataan kita menjadi perkataan yang membangun saudara di masa-masa sukar ini, membangun semangat orang lain. Ya, dan juga tentang perilaku saudara, tingkah laku kita. Semua orang tahu hari ini kita mengalami kesukaran. Ya. Semua orang tahu, mungkin bahkan keluarga kita pasti tahu nih. Hari ini kita sedang mengalami kesukaran dalam hal apa? Saudara jangan pernah berpikir anak kita, istri kita, pasangan kita tidak tahu kesulitan yang sedang kita alami sekalipun kita tidak cerita. Mereka bisa mengerti bahwa kondisi kita sedang sulit. Saya mau katakan, jangan hanya izinkan mereka mengetahui apa yang menjadi kesulitan kita. Tapi biarlah mereka melihat tingkah laku yang baik muncul dari hidup kita sekalipun kita sedang ada dalam kesulitan. Izinkan lingkungan kita melihat ucapan syukur keluar dari mulut kita sekalipun mereka tahu kita ini sedang dalam kondisi yang tidak baik. Itu sangat powerful saudara. Kalau orang dalam kondisi baik mengucap syukur, perkataan mengucap syukur itu lebih mudah dibanding orang yang sedang dalam kesulitan namun bisa memperkatakan ucapan syukur. Dan dampaknya itu lebih powerful. Izinkan lingkungan kita hari ini melihat tingkah laku yang sesuai dengan firman Tuhan lewat kehidupan kita. Ya, saya seringkali saksikan bagaimana engkong saya almarhum. Saya mendapat sebuah peneladanan yang luar biasa lewat mulutnya, lewat tingkah lakunya. Wow. Mari saudara. Hari ini dunia sedang krisis teladan. Biarlah kita hadir di sana dengan membawa teladan. Menjadi jawaban bagi mereka, bagi dunia. Menjadi pertanyaannya, adakah kita termasuk golongan orang percaya yang perkataan dan tingkah lakunya tidak menjadi teladan? Kita renungkan sama-sama. Jangan bayangkan pasangan kita, jangan bayangkan anak kita, jangan bayangkan pendeta yang hari ini sedang menyampaikan firman Tuhan. Renungkan pribadi lepas pribadi. Adakah kita menjadi kelompok orang yang perkataan dan tingkah laku kita tidak menjadi teladan? Tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jika kita adalah orangnya, ada 3 hal yang hari ini kita mau pelajari. Yang pertama, jika saudara saat ini sudah berjuang berjibaku saudara untuk memiliki perkataan dan perbuatan yang menjadi teladan namun seringkali saudara jatuh bangun dan saudara mulai lelah. Yang pertama, sadarilah bahwa kuasa pengorbanan Yesus itu sanggup merubah hati kita. Tadi kita baca di slide berikutnya bahwa perkataan yang jahat itu muncul dari hati. Perilaku yang jahat itu muncul dari hati. Yang berarti yang harus dirubah adalah hati. Saudara, firman Tuhan dengan jelas menuliskan bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, saudara. Dan di ayat yang ke-18 di situ dikatakan bahwa semua ini berasal dari Allah. Wow, apa artinya saudara? Kita bisa menjadi ciptaan baru, orang yang percaya kepada Yesus bisa menjadi ciptaan baru. Itu semua bukan karena kebaikan kita, itu semua bukan karena kehebatan kita, tapi itu semua karena pemberian Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara, ketika saudara melihat perjalanan hidup rohani seseorang,
Mungkin saudara melihat bagaimana mereka mengalami mujizat kesembuhan, bagaimana mereka mengalami keterobosan keuangan yang begitu luar biasa. Seringkali kita merindukan hal itu terjadi di dalam hidup kita. Tapi saya mau katakan, jangan rindukan hal-hal jasmani yang dialami oleh rekan kita, saudara kita untuk juga terjadi dalam hidup kita. Tapi rindukanlah hal-hal yang bersifat rohani. Bagaimana Tuhan mengubahkan hati mereka. Contoh, Paulus. Sering ya saudara dengar khotbah tentang Paulus di penjara, lalu akhirnya gempa bumi hebat, borgol mereka terbuka, gembok terbuka dan mereka bisa lolos. Seringkali firman Tuhan itu dibahas dalam konteks ketika engkau dalam pergumulan permasalahan, teladanilah Paulus. Saya mau katakan tidak salah. Tapi jangan hanya merindukan mujizat itu terjadi dalam hidupmu. Lebih daripada itu yang lebih penting adalah rindukan bagaimana Tuhan mengubah hati Paulus yang tadinya mengejar orang Kristen menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Rindukan Tuhan mengubahkan kehidupan setiap kita. Sadari saudara, bahwa kuasa pengorbanan Yesus itu sanggup merubahkan hati kita. Sanggup mengubahkan hati kita yang penuh dengan kepahitan, yang penuh dengan kekecewaan, yang penuh dengan trauma. Dia sanggup mengubahkan hati kita. Terlebih lagi kita tahu ada Roh Kudus di dalam kita saat ini yang memampukan kita, saudara. Yang menjadi pertanyaan dan perenungannya, adakah hari ini kita merindukan kuasa pengorbanan Yesus itu mengubahkan hidup kita? Atau kita hanya merindukan kuasa pengorbanan Yesus itu menyembuhkan penyakit kita? Sekaya-kayanya orang, sesehat-sehatnya orang, suatu saat akan meninggal dunia. Apa artinya? Semua hal-hal jasmani yang hari ini kita kejar, yang hari ini kita doakan, hal-hal jasmani itu akan kita tinggalkan, saudara. Kapan waktunya? Nggak ada yang tahu dan kita nggak bisa tawar kapan waktunya. Saya dengar berapa waktu lalu, saudara, ada keluarga yang terpapar COVID-19. Akan dibawa ke rumah sakit untuk masuk ruang ICU. Sampai anaknya bilang gini, ayo izinkan orang tua saya masuk ruang ICU. Biarin saya bayar berapa ratus juta, biarin saya bayar. Ya, tidak bisa. Akhirnya apa? Meninggal dunia. Uangnya banyak nggak? Uangnya banyak, saudara. Ya, banyaknya uang. Nyamannya kehidupan itu suatu saat akan kita tinggalkan, saudara. Maka dari itu sebagai pengikut Kristus kita harus sadar bahwa pengorbanan Yesus di kayu salib itu pengorbanan yang sempurna. Dan itu sanggup merubah sikap hati kita. Setiap hari dalam doa kita, kita minta sama Tuhan. Untuk Tuhan ubah hatiku. Untuk Tuhan pulihkan hatiku. Karena hanya dengan hati yang dipulihkan oleh Tuhan, perkataan kita bisa menjadi perkataan yang menjadi berkat. Perkataan kita bisa menjadi perkataan yang menjadi teladan. Tingkah laku kita bisa menjadi tingkah laku yang menjadi teladan. Sadari saudara, kuasa pengorbanan Yesus itu sanggup mengubah hati kita. Yang kedua, setelah kita sadar, saudara. Yang kedua, jujurlah di hadapan Allah. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 berbunyi demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia, Yesus, adalah setia dan adil. Sehingga Yesus akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Apa yang disucikan? Yang disucikan adalah hati dan pikiran kita, saudara. Diawali dengan apa? Mengaku dosa kita.
mengaku ketidakmampuan kita, mengaku kelemahan kita. Jika hari ini saudara sadar di hati saudara penuh dengan trauma, akui itu di hadapan Tuhan. Jika saudara hari ini merasa bahwa di dalam hati saudara penuh dengan kekecewaan, kepahitan, luka hati, kebencian, kemarahan, iri hati, akui itu di hadapan Tuhan. Jika saudara mengaku kepada pendeta, saudara mengaku kepada suami, kepada pasangan, kepada anak, sangat mungkin mereka marah terhadap saudara. Sangat mungkin mereka tidak mendengar baik apa yang saudara sampaikan. Tapi ketika saudara ngaku di hadapan Tuhan, saudara jujur, saudara terbuka di hadapan Tuhan tentang apa yang ada di dalam hatimu, yang tidak bisa engkau lepaskan, yang tidak bisa engkau pulihkan dengan kekuatanmu, engkau jujur di hadapan Tuhan. Di situ Dia akan menyucikan hidupmu. Dia akan mengubahkan hidupmu, saudara. Saudara ingat kisah tentang anak yang hilang? Ya, seorang anak yang hilang. Pergi ke perantauan. Setelah itu kita tahu, di dalam kondisi begitu mencekam, saudara, dia terbuang. Dalam keterpurukannya, saudara, apa yang dia pikir? Di rumah bapakku banyak tempat, banyak makanan di sana. Aku mau kembali ke sana untuk menjadi pekerja. Anak itu datang. Apa yang pertama anak itu katakan? Aku telah berdosa terhadap Bapa dan terhadap Tuhan. Yuk saudara, akui. Jika engkau sadar, engkau keras hati, engkau bebal, akui di hadapan Tuhan. Tentunya bukan akui dengan sikap menantang, namun akui dengan kerinduan untuk dipulihkan dan bertobat. Akui kekurangan kita tanpa pembelaan diri, saudara. Seringkali kita ngaku di hadapan Tuhan, Tuhan aku kecewa, aku kepahitan. Iya ada karena ini gini. Aku tekan manusia Tuhan. Aku tekan pasti bisa kecewa. Itu namanya pembelaan diri. Jangan lakukan itu, saudara. Akui, jujurlah tentang kelemahan dan kekurangan ketidakmampuan kita tanpa pembelaan diri di hadapan Tuhan. Ketika kita mengetahui di dalam hati kita ada hal-hal yang tadi. Dan membawa itu untuk diubahkan oleh Roh Kudus tanpa negosiasi. Maka Ia akan bekerja memulihkan kita. Jika kita mengaku di hadapan Tuhan tanpa negosiasi, seringkali kita negosiasi sama Tuhan. Tuhan, aku mau mengampuni dia jika, itu negosiasi. Tuhan, aku mau diubahkan jika engkau menolong aku keluar dari permasalahan ini, aku mau diubahkan. Itu negosiasi. Pembelaan diri dan negosiasi merupakan bentuk keangkuhan kita, bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah. Dan ciri dari pribadi yang enggan untuk dipulihkan. Jika kejujuran kita di hadapan Tuhan disertai dengan pembelaan diri dan negosiasi, kita sombong. Kita sombong, saudara. Dan itu merupakan ciri dari pribadi yang enggan dipulihkan. Harus diakui, saudara, ada hal-hal di dalam hati kita yang kita sembunyikan. Dan kita tidak izinkan firman Tuhan menyentuh bagian itu. Kita sadar akan hal itu, tapi ketika firman Tuhan menyentuh bagian itu, kita langsung bilang apa? Tuhan, aku lakukan firman Tuhan bagian yang lain saja, yang lain oke lah. Tapi jangan yang itu Tuhan, aku tidak mau Tuhan. Atau kita bilang, Tuhan, aku lakukan yang ini saja.
Wajar dong Tuhan ketika aku marah. Itu pembelaan diri, saudara. Saya mau katakan, Tuhan tahu sakitmu. Tuhan tahu lukamu, Tuhan tahu kecewamu, Tuhan tahu perlakuan buruk yang lingkungan kerjakan, yang menyebabkan engkau terluka. Tuhan tahu, saudara. Tapi yang Tuhan mau apa? Yang Tuhan mau adalah engkau datang kepada Dia dengan penuh kejujuran. Menyatakan, aku tidak mampu, tapi aku mau dipulihkan. Lakukan itu kapan? Setiap kali sampai engkau dimerdekakan. Ketika engkau berdoa, Tuhan, orang ini mengecewakan aku, tapi aku tahu firman Tuhan, aku jujur di hadapan Tuhan. Aku teringat lagi tentang perilaku orang itu terhadap aku. Aku jujur di hadapan Tuhan. Mampukan aku Tuhan. Mampukan aku Tuhan. Seringkali yang terjadi adalah ketika Tuhan mau menuntun, mau memampukan kita, kitanya tidak mau karena kita lebih mengikuti apa yang menjadi emosi kita, apa yang menjadi luka hati kita. Akhirnya hidup kita tidak kunjung dipulihkan dan kita tidak bisa menjadi teladan. Mazmur 32 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Saya bacakan. Mazmur 32 ayat 8 dan 9 firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan hendak mengajar dan menunjukkan jalan kepadamu yang harus kau tempuh. Tuhan hendak memberi nasihat. Mata Tuhan tertuju kepadamu. Janganlah engkau seperti kuda dan begal yang tidak berakal. Yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Pemazmur, seorang yang sangat dekat dengan Tuhan namanya Daud. Bilang apa? Tuhan mau ajar. Tuhan mau tunjukin kepadamu jalan hidup yang harus kau tempuh. Maka dari itu, jangan keraskan hati seperti kuda dan begal yang harus ditaklukkan dengan tali les dan kekang. Tuhan mau nunjukin jalan yang harus kita tempuh lewat firman Tuhan. Maka dari itu ketika kita tangkap firman Tuhan, ada sesuatu yang menegur kita, ada sesuatu yang mengingatkan kita. Jangan kita seperti kuda dan begal yang harus diperingatkan dengan lebih keras. Di sini dikatakan apa? Dengan tali les dan kekang. Saudara, Tuhan sangat sayang sama saudara. Ketika saudara tidak mengizinkan firman Tuhan menyentuh hidupmu, menyentuh bagian yang terburuk di hatimu yang dipandangan Tuhan. Tuhan lihat ada dalam hatimu yang terburuk dan engkau tidak mengizinkan Tuhan menyentuh itu dengan firman Tuhan. Maka Tuhan akan mengerjakan sesuatu. Mengizinkan sesuatu yang lebih keras terjadi dalam hidupmu. Saya bukan mendoakan engkau mengalami masalah. Saya tidak mendoakan engkau menghadapi pergumulan. Namun bentuk sayang Tuhan, bentuk kasih Tuhan. Ketika engkau tidak mengizinkan firman Tuhan menyentuh hidupmu, Dia akan menggunakan tali les dan kekang untuk menyadarkan engkau. Untuk membuat engkau rendah diri di hadapan Dia. Ketika engkau sudah rendah diri, engkau jujur di hadapan Tuhan, rendah hati di hadapan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus engkau tempuh. Tuhan akan mengajarkan bagaimana engkau menghidupi firman Tuhan. Powerful, saudara. Ibrani 3 ayat 7-9 bilang apa? Jika hari ini engkau mendengar suara Tuhan Allahmu, janganlah keraskan hatimu seperti ketika engkau dalam kegeraman. Jangan keraskan hati, saudara.
Ya. COVID-19. Saya mendampingi beberapa yang terpapar COVID-19. Dan yang menarik saudara, ada beberapa orang yang mengatakan bahwa lewat COVID-19 ini, kesombonganku dihancurkan. Lewat COVID-19 ini, apa yang aku bilang tidak terhadap firman Tuhan ketika aku sehat. Tapi lewat COVID-19 ini, aku bilang ya terhadap Tuhan. COVID-19 dipakai Tuhan untuk menghancurkan hati yang keras. COVID-19 dipakai oleh Tuhan untuk menundukkan setiap hati yang membangkang, yang sombong, angkuh di hadapan Tuhan. Salah satunya siapa? Saya. Ya. Banyak hal saudara di dalam hati saya yang didapati oleh Tuhan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan ketika firman Tuhan menegur saya katakan, wajar Tuhan, negosiasi. Pembelaan diri, itu yang saya lakukan saudara. Tapi ketika COVID-19 itu menyerang saya, di dalam kelemahan saya sangat bersyukur Tuhan izinkan, Tuhan mewarnai kehidupan saya dengan yang namanya COVID-19. Sehingga lewat hal itu saudara, ego saya dihancurkan, kesombongan saya dihancurkan, ditundukkan. Jika hari ini saudara mengalami masalah pergumulan yang begitu berat, sangat mungkin Tuhan ingin membuat kita semakin tunduk. Tuhan mau menghajar ego kita. Tuhan mau menghajar kesombongan kita. Kenapa? Karena ketika kita ego, kita sombong, dia tidak bisa mengajar kita, dia tidak bisa menuntun kita hidup di jalannya. Dan yang paling terakhir, setelah kita menyadari tentang kebesaran kasih Tuhan, kuasa Tuhan, pengorbanan Tuhan yang sanggup mengubahkan kita. Yang kedua kita belajar, mari kita jujur di hadapan Tuhan. Belajar jujur di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, setelah kita jujur di hadapan Tuhan, isilah hidup kita dengan kebenaran. Firman Tuhan katakan apa? Firman-Mu adalah kebenaran. Isi hidup saudara dengan firman Tuhan. Perkataan yang menjadi teladan, perilaku yang menjadi teladan, itu semua bermula dari dalam hati. Maka dari itu Salomo katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati, itu akan memancarkan kehidupan. Apa yang mempengaruhi hati? Dua hal yang mempengaruhi hati, mata dan telinga. Mata dan telinga adalah pintu untuk informasi masuk dalam hidup kita. Hari-hari ini saudara begitu banyak kabar tentang COVID-19 yang bisa menimbulkan kecemasan dalam hidup kita. Ya, mata kita bisa melihat berita-berita itu. Telinga kita bisa mendengar berita-berita itu. Sehingga apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu memenuhi hati kita. Maka dari itu, Daud katakan, Mazmur 19:89 bilang gini, Taurat Tuhan itu sempurna saudara. Menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Isi hidup kita dengan sesuatu yang menyegarkan jiwa. Isi hidup kita dengan sesuatu yang membuat kita teguh. Isi hidup kita dengan sesuatu yang membuat kita berhikmat. Isi hidup kita dengan sesuatu yang membuat hati kita senantiasa bersuka cita. Isi hidup kita dengan sesuatu yang membuat mata kita bercahaya, penuh harapan menghadapi tantangan yang ada. Apa itu? Firman Tuhan. Saudara baca berita, saudara dengar berita, salah nggak? Nggak salah. Tapi akan timbul kecemasan, akan timbul kekhawatiran, ketakutan yang luar biasa ketika kita lebih banyak mendengar berita di sana dibanding kita mendengar, membaca firman Tuhan. Mari saudara,
Work from home. Kerja di rumah. Banyak waktu di rumah. Jangan sampai kita tidak punya waktu untuk membaca firman Tuhan. Jangan sampai kita tidak punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Ya. Hari-hari ini kita harus dengan bijak memilih dan memilah apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Karena apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat itu akan sangat mempengaruhi kondisi hati kita. Dan saya percaya ketika kita jujur di hadapan Tuhan, terbuka di hadapan Tuhan, Tuhan pulihkan hati kita. Itu janjinya. Dan isi hidup kita dengan kebenaran. Isi terus hidup kita dengan kebenaran. Nanti suatu saat tanpa saudara sadari, perkataan saudara berubah. Tanpa saudara sadari, sikap saudara berubah. Siapa yang akan merasakan? Yang pertama merasakan adalah pasanganmu. Yang pertama merasakan perubahan dalam hidupmu adalah anak-anakmu. Yang pertama merasakan perubahan dalam hidupmu adalah orang tuamu. Dan tanpa engkau suruh mereka melakukan apa yang engkau lakukan, mereka akan menangkap apa yang engkau lakukan dan mereka rindu menghidupi apa yang engkau lakukan. Disitulah hidup kita menjadi teladan. Saudara, saya sangat percaya kuasa Tuhan sanggup mengubahkan hidupmu dan hidupku. Kuncinya, kita menyadari bahwa Tuhan sanggup. Kita jujur di hadapan Tuhan. Di tahun 2009, saudara, sampai kira-kira 2010-2011, ada satu doa yang setiap pagi saya panjatkan. Doa itu adalah, Tuhan, saya ini kalau ngomong kasar ini gak sadar Tuhan. Di sini ada Pak David, ada Ciliana. Pak David Ciliana adalah saksi bagaimana perkataan saya itu sangat buruk, saudara. Pak David adalah guru les saya ketika saya SMP, SMA ke Baong-Baong. Dan Ibu Liana juga saya les di rumah Pak David, Ibu Liana juga di rumah. Mereka seringkali mendengar perkataan-perkataan yang sangat tidak sopan keluar dari mulut saya. Dan ketika saya tahu itu tidak baik, saya akui setiap pagi saya berdoa selama 1-2 tahun itu. Saya katakan, Tuhan, saya nggak mampu Tuhan. Kendalikan mulut saya karena saya nggak sadar berkata itu Tuhan. Tuhan mampukan, Tuhan mampukan. Saya terus berdoa sampai satu saat ada seorang teman datang kepada saya. Katakan, Sak, mana si anjing? Hah? Sak? Nyata si anjing? Maksudnya apa? Kamu dulu bawa-bawa anjing kemana-mana. Titik dari kalimat kamu adalah anjing. Tapi sekarang kemana itu si anjing? Disitulah saya baru sadar bahwa Tuhan bekerja melakukan mujizat di dalam hidup saya. Dan sampai saat ini saya sangat bersyukur, saudara. Perubahan itu tetap terjadi. Dan saya percaya masalah perkataan, masalah tingkah laku, ketika kita jujur di hadapan Tuhan, kita mengandalkan Tuhan dan mengisi hidup kita dengan kebenaran, saya percaya di dalam nama Yesus, perkataan kita menjadi perkataan membangun. Tingkah laku kita memancarkan terang kasih Tuhan bagi lingkungan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan hari ini. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi firman-Mu yang sempurna itu boleh nyata dalam hidup umat-Mu. Roh Kudus memampukan kami menjadi pelaku firman yang taat dan setia sampai akhir hidup kami hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan yang menolong, sucikan, kuduskan, layakan kami untuk kami masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini merupakan lambang
pengorbanan Yesus. Dan kami mau kembali disadarkan tentang pengorbananmu dan kuasa pemulihan yang engkau kerjakan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih engkau yang persiapkan kami di tempat ini maupun di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita persiapkan roti dan minuman yang telah kita sediakan dan kita masuk dalam perjamuan kudus. Saya serahkan kepada Bro Sam. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Sebelumnya kita mengingat kembali karya Tuhan yang luar biasa. 2000 tahun lalu Tuhan hadir di dunia ini dengan satu tujuan, Dia mati untuk menebus dosa-dosa kita. Tetapi Dia tidak hanya mati, tetapi 3 hari kemudian Dia bangkit, menang atas maut. Itu artinya hidup kita pun dimenangkan oleh Tuhan. Maka sore hari ini mari kita sama-sama sebelum masuk dalam perjamuan kudus, kita bersyukur karena salib Tuhan kita hidup, karena salib Tuhan kita menang. Haleluya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib ku hidup, kita renungkan pujian ini karena saudara. salib-Mu Kita renungkan pujian ini. menang. Ada kuasa Engkau Tuhan yang berkuasa, sanggup mengubah hidup kita. sanggup untuk Ada kuasa Tuhan yang sanggup melakukan mujizat, mengubah hati kita. mujizat-Mu. Amin. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu Kuasa-Mu bekerja sore hari ini. menang. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Engkau yang berkuasa, dalam nama Yesus. sanggup untuk melakukan Makasih Tuhan. mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau masuk dalam perjamuan kudus sore hari ini dengan sikap hati yang percaya bahwa Engkau sanggup melakukan mujizat-Mu dalam hidup kami. Engkau sanggup melakukan mujizat, mengubah hati yang keras, hati yang terluka menjadi hati yang baru. Malam di dalam roti merupakan lambang dari tubuh Kristus yang tercabik di atas kayu salib, dosa dan pelanggaran kita. Ini merupakan perlambang daging Kristus yang tercabik-cabik bagi kita, saudara. Firman Tuhan berkata demikian, bukan roti yang adalah persekutuan. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kuasa perjamuan kudus itu mengalir, kuasa kebangkitan Kristus itu mengalir, mengubahkan setiap hati kami menjadi pribadi yang baru.
Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Cawan ini merupakan lambang darah Kristus yang mengalir karena dosa pelanggaran kita. Lambang darah Kristus. Demikianlah firman di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Karena kami boleh menikmati kuasa perjamuan kudus malam hari ini. Di dalam nama Yesus, hati-hati yang keras, hati yang luka sudah dipulihkan. Sakit penyakit yang ada dalam tubuh kami dalam nama Yesus sudah dipulihkan. Pengharapan yang patah dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat pada sore hari ini. Engkau sudah pimpin dari awal hingga akhirnya. Berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan. Pakai lebih luar biasa lagi bagi kemuliaan nama-Mu. Malam hari ini kami bersatu berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, bangsa dan negara kami, membawa Indonesia semakin lebih lagi menikmati penggenapan rencana Tuhan. Kami percayakan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Pemimpin kami, biarlah hikmat menyertai, hati yang takut akan Tuhan menyertai mereka dalam pengambilan keputusan dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk tim medis, tenaga medis yang hari ini berjuang Tuhan, menangani penyebaran virus COVID-19. Kami berdoa di dalam nama Yesus ada kekuatan, damai sejahtera, kesehatan, hikmat Tuhan menyertai tim medis. Menghadapi setiap kondisi penyebaran virus COVID-19 yang ada terjadi saat ini. Juga seluruh rakyat Indonesia, kami berdoa biarlah Tuhan. Rakyat Indonesia boleh dikuasai, dikendalikan hati dan pikirannya. Boleh bekerja sama dengan pemerintah untuk menjaga protokol kesehatan. Menjaga supaya penyebaran virus COVID-19 tidak makin parah. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan. Kami berdoa untuk setiap saudara-saudara seiman kami yang sedang dalam kondisi sakit. Engkau tahu apa yang menyebabkan, apa yang menjadi sakit penyakit yang mereka hadapi. Kami berdoa di dalam nama Yesus ada damai sejahtera Tuhan mengalir. Sekalipun mereka dalam kondisi sakit. Ada kekuatan Tuhan, ada penghiburan, ada tuntunan Tuhan menyertai mereka dan kelembutan hati untuk diajar oleh Tuhan melalui sakit yang terjadi. Tuhan yang menolong, pengharapan terus tertujuannya kepada Tuhan. Kami berdoa buat komunitas ini Tuhan. Terus bawa Jerusalem Community Church untuk semakin membawa kami semua mengenal dan mengalami Yesus dengan benar. Untuk membawa kami semua semakin antusias dalam bersaksi. Untuk membawa kami semua semakin tekun, berintegritas dalam menghidupi nilai dan menjadi teladan. Dan membawa kami semua untuk semakin rela membagi hidup, memuridkan orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, pakai terus komunitas ini bagi kemuliaan nama-Mu. Sebelum kami berpisah, kami mau terima berkat daripada Tuhan. Mari kita tadahkan tangan, terimalah segala berkat daripada persekutuan dengan Roh Kudus, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang rindu dekat dengan Tuhan, hati yang rindu menyenangkan Tuhan dan kerelaan Roh Kudus, semua untuk menjadi pelaku firman saat ini sampai selama-lamanya. Memberkati keluarga, hubungan suami, istri, orang tua, anak, kakak, adik di dalam nama Yesus pulihkan. Memberkati keuangan, memberkati pekerjaan, memberkati studi, memberkati kesehatan, memberkati pekerjaan, memberkati masa depan setiap kami. Tuhan, semua yang Tuhan berikan bagi kami, ajar kami untuk kelola itu dengan mengandalkan Engkau, sehingga kami boleh memperoleh yang terbaik dan kemuliaan hanya bagi nama Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, tergenaplah semua rencana Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup lamanya di
Untuk senangkan hatimu, tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu, Tuhan. Untuk senangkan hatimu, Tuhan. Ya, puji Tuhan saudara, ibadah boleh berakhir. Ya, tetap protokol kesehatan saudara, kita jaga masing-masing pribadi lepas pribadi. Dan ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan saudara. Ya, yang pertama kita ada worship night saudara ya, setiap hari Rabu jam 19 melalui aplikasi Zoom. Aplikasi